Hai, ini adalah video pertamaku. Di sini kita akan membahas Pulau Socotra yang sangat unik. Keunikan inilah yang membuatku tertarik untuk membahasnya. Apa yang ada di benakmu ketika mendengar Socotra? Pulau yang terletak di Yaman memiliki tanaman yang usianya sangat tua. Meskipun pulau ini berada di Yaman, namun pada tahun 2018, Socotra diambil alih oleh Uni Emirat Arab. Selain nama Socotra, pulau ini juga dikenal dengan sebutan San Gustav. Nama ini diambil dari sang penemu pertama, yaitu Gustav Peter Gale. Socotra digambarkan sebagai tempat paling asing di bumi, pulaunya yang sangat terisolasi, dan sekitar 30% tumbuhan yang ada di sini tidak dapat kita jumpai di belahan dunia manapun. Salah satu tumbuhan terkenal dari Socotra ada Dracaena cinnamomea, atau biasa dikenal dengan tumbuhan darah naga, karena getahnya yang berwarna merah. Selain tumbuhannya yang unik, Socotra dikenal memiliki spesies endemik yang dipercaya kita tidak akan menemukannya di tempat lain. Socotra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu Divipa Sukadara, karena di masa dulu pulau ini dipercaya sebagai tempatnya para penyihir, jin, dan monster. Pokoknya segala yang berkaitan dengan hal menyeramkan ditujukan pada tempat ini. Dalam sejarah geologi, Pulau Socotra terbentuk sekitar 150.000 tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada saat Arabia terpisah dari lempeng benua Afrika. Banyak yang berspekulasi bahwa Pulau Socotra adalah tempat dikurungnya Dajjal, karena pulau ini memang sangat misterius dan tertutup dari dunia. Banyak yang percaya bahwa Dajjal dikurung di pulau ini, sebagaimana kisah lama tercipta, bahwa pulau ini adalah tempat para penyihir dan monster. Seperti pada umumnya sebuah kehidupan, Socotra juga memiliki kisah legendaris yang tak terpisahkan. Suatu ketika ada seekor naga yang terbunuh di pulau ini, darahnya mengalir ke semua sisi, sehingga menciptakan sebuah lahan basah yang bisa ditumbuhi oleh berbagai tanaman, salah satunya pohon darah naga. Tapi tahukah kamu, kalau Pulau Socotra disebut sebagai pulau yang begitu istimewa? Tidak lain karena pulau ini adalah pusat keanekaragaman hayati di tanduk Afrika, dan pulaunya yang dihuni oleh ribuan spesies yang langka dan tidak ada di dunia lainnya. Kehidupan di Socotra sangat jarang diliput dunia. Sebenarnya ada dua tempat di mana mereka hidup di sini. Penghuni Socotra berada di gunung pedalaman dan pesisir pantainya. Kehidupan penduduk asli Socotra seolah-olah tak tersentuh oleh zaman, yang dimana mereka masih melestarikan kehidupan kuno, sama seperti leluhur ribuan tahun lalu. Penduduk Socotra mayoritas adalah suku Sokotri, tapi ada juga yang menyebut Sokotri sebagai Sokotran. Mereka adalah kelompok etnis Arab Selatan, mereka berkomunikasi dengan bahasa Sokotri, kadang-kadang menggunakan bahasa Arab untuk keluarga pesisir pantai. Penduduk di sini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 50.000 jiwa. Itu tercatat dalam Wikipedia pada tahun 2022. Orang-orang Asia khususnya Muslim menyebutkan pulau ini sebagai Pulau Dajjal, tapi orang Eropa menyebut pulau ini adalah Pulau Alien. Seperti ada kemiripan dalam melihat sisi buruknya, namun semua tentu ada alasannya. Karena pada tahun 1880 ilmuwan pertama kali datang ke sini, mereka adalah ahli dalam sains. Para ilmuwan ini mengambil berbagai sampel kehidupan flora dan fauna, dan membawanya untuk diteliti. Puluhan tahun menunggu penelitian, sampai pada akhirnya ratusan sampel itu menunjukkan bahwa kehidupan di sini berbeda dengan di belahan bumi lainnya. Para ilmuwan saat itu berhasil mengumpulkan sekitar 500 sampel tumbuhan dari pulau ini. Hasilnya begitu menakjubkan karena ditemukan lebih dari 200 sampel adalah tanaman jenis baru di dunia sains. Mereka menyebutkan kehidupannya seperti dari planet lain. Selain keindahan dan panorama unik dari Socotra, nampaknya pulau ini memiliki sejarah dalam peperangan masa lampau, dengan ditemukannya benteng Jebel Hawari di sini. Pulau ini menjadi tempat pertempuran antara Portugis dan kelompok pembela Sheikh Mahri, di pantai timur Yaman yang sangat dekat dengan Oman. Benteng Jebel Hawari dipercaya sebagai bukti pertempuran sengit pernah terjadi di Socotra. Seorang arkeolog pernah meneliti keberadaan benteng tersebut. Dia menyatakan benteng ini diduga berasal dari abad ke-8 Masehi, menjadikan benteng itu sebagai era Islam terakhir yang ada di Pulau Socotra. Jika kamu ingin pergi ke sini, kamu tentu harus mempersiapkan diri dengan sempurna. Karena pilihan koneksi udara ke pulau ini sangat terbatas, jadi kamu harus memilih menyewa penerbangan untuk menjangkaunya. Saat ini, pesawat Air Arabia melayani penerbangan ke sini 2 kali dalam seminggu
kamu juga harus melakukan reservasi lebih awal, misalnya sebulan sebelum kamu ke sini. Tapi aku ingin bertanya, apakah yakin kamu akan pergi ke Socotra? Jika aku boleh memberi saran, sebaiknya kamu menunda untuk ke sini. Alasannya sangat sederhana, karena pulau ini sangat dekat dengan daerah konflik. Negara Yaman sedang tidak baik-baik saja. Operasi militer masih berlanjut hingga sekarang melintasi Yaman dan Laut Merah, karena tingginya angka penculikan dan kelompok teroris di sini. Semenjak terbentuknya pulau ini, sangat sedikit yang mendatangi Socotra. Jika ada yang ke sini, kemungkinan mereka adalah ilmuwan atau arkeolog yang rutin meneliti kehidupannya. Dituliskan dalam sejarah, pada tahun 1500-an terdapat banyak ritual-ritual kuno yang tergambar dari penduduknya, seperti ritual sihir yang dianut oleh sebagian penghuninya. Itu terjadi sebelum umat Islam menduduki pulau ini. Banyak versi berbeda yang ditulis dalam sejarah Socotra, namun kebanyakan orang percaya bahwa pulau ini bukan bagian dari planet bumi. Kedengarannya begitu misterius dan bagi yang skeptis, tentu saja tertawa mendengarnya. Mungkin hal itu terdengar tidak masuk akal, tapi jika melihat dari kehidupannya, mungkin kita perlu pertimbangkan pernyataan itu. Kehidupan unik, aneh dan sejarahnya membuat orang-orang semakin yakin ini adalah pulau paling misterius yang ada di bumi kita. Beberapa tanaman dan hewan di sini ada beberapa yang mulai mengalami kepunahan, karena sejatinya mereka yang punah tak akan pernah bisa kembali. Kini Socotra statusnya mengambang di antara dua negara terdekatnya, Socotra yang terletak di tanah Yaman dan posisinya dikelola oleh Uni Emirat Arab. Oke guys, mungkin itu sedikit tentang pulau yang paling misterius dan dipercaya sebagai tempat dikurungnya Dajjal oleh sebagian orang. Kalau kamu gimana? Apakah pernah berpikir bahwa Dajjal dikurung di Socotra? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jangan lupa bantu subscribe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.